pendidikan Islam berawal masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7. Ini melalui jalur perdagangan dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Islam masuk ke Indonesia ini secara damai dan bertahap. Pertama kali Islam masuk itu di Sumatera Barat bertepatan di Barus pada abad ke-7. Pendidikan awalnya itu bersifat informal, dilakukan seperti di rumah, langgar, dan masjid. Menggunakan metode halakoh, materi yang diajarkan pada saat itu yaitu seperti membaca Al-Quran, akhlak, dan ibadah dasar. Ulama dan pedagang muslim itu menyebarkan Islam sambil mengajar. Ulama mendirikan pengajian itu di rumah ataupun di masjid. Pada saat itu belum ada pesantren, jadi cikal bakal pendidikan Islam itu berawal dari langgar, surau, dan masjid. Terus juga mempercepatkan islamisasi di Nusantara menjadi dasar perkembangan pendidikan Islam selanjutnya. Tokoh ilmuwan muslim dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan. Yang pertama ada Al-Farabi. Al-Farabi, seorang filsuf muslim, memiliki dampak yang signifikan pada pemikiran di dunia timur maupun barat. Meskipun dia tidak terlibat langsung dalam politik dalam kehidupannya, minatnya terhadap negara mendorong untuk menulis karya-karya terhadap politik dan pemerintahan. Al-Farabi, seorang filosofi Islam, memiliki keahlian yang luas dalam berbagai bidang ilmu termasuk bahasa, matematika, kimia, astronomi, militer, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Karena itu dia telah meninggalkan banyak karya, namun sedikit yang diketahui tentang karya-karya Al-Farabi, karena mayoritas karyanya berupa risalah atau tulisan pendek dan hanya sedikit yang berbentuk buku. Pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan terhubung erat dengan pandangan yang mengenai harmoni antara filsafat dan agama. Al-Farabi dalam pemaparannya tentang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung selalu mengaitkan penggunaan akal yang mewakili filsafat dengan iman atau moralitas dengan mewakili agama. Menurut Al-Farabi, pendidikan memiliki peran penting dalam memperoleh serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan periode dan budaya tertentu. Tujuan akhir dari pendidikan adalah membimbing individu untuk mencapai kesempurnaan. Al-Farabi meyakini bahwa kesempurnaan seseorang diukur berdasarkan pengetahuan tentang kebijakan secara teoritis, yang kemudian diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Ilmu pengetahuan tidak memiliki makna jika tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, seseorang mencapai kemampuan ketika pengetahuan yang dimilikinya diwujudkan dalam tindakan dalam kehidupan nyata. Pendidikan Islam menurut Al-Farabi menekankan pentingnya pembentukan akhlak dan akal. Menurutnya, ilmu pengetahuan adalah hal yang suci dan akan diperoleh dengan memiliki hati yang bersih. Untuk memiliki hati yang bersih, seseorang harus menjauhi akhlak tercela. Al-Farabi mengutamakan moral dalam pemikiran dan tindakan, dengan mengedepankan budi pekerti dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan. Dalam pendidikan, pentingnya akhlak atau moral sangat ditekankan. Kemampuan dalam ilmu pengetahuan harus disertai dengan pembentukan akhlak yang... Tokoh ilmuwan selanjutnya adalah Ibnu Sina, atau orang-orang Eropa lebih mengenalnya dengan Avicenna. Ibnu Sina menunjukkan kecerdasannya sejak umur 10 tahun. Di umur 10 tahun tersebut beliau sudah menghafal Al-Quran. Pada usia 17 tahun, dia telah memahami keseluruhan teori kedokteran karena kecerdasannya yang luar biasa. Ibnu Sina diangkat sebagai konsultan dokter-dokter praktis. Hal ini terjadi setelah dia berhasil menyembuhkan Pangeran Nuh Ibnu Mashhur yang sebelumnya tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Sebagai hadiah, dia diberi kebebasan untuk belajar di perpustakaan istana. Selain itu, dia juga pernah menjadi menteri di bawah kekuasaan Sultan Syam al-Daulah di Hamdan. Pada usia 18 tahun, dia menemukan bahwa kedokteran tidak sulit atau menjengkelkan seperti matematika dan matefisika. Kontribusi terhadap pendidikan. Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah pendidik harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang semumpun, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya yang mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama, dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya.
Ibnu Sina berpendapat tujuan pendidikan tidak melupakan pembinaan fisik seperti olahraga, makan minum, tidur, dan menjaga kebersihan. Menurut Ibnu Sina, kurikulum harus didasarkan kepada tingkat perkembangan usia anak didik, yaitu fase 3-5 tahun. Di usia ini diperlukan diberikan mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, seni suara, dan kesenian. Di usia 6-14 tahun mencakup pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama, pelajaran syair, dan pelajaran olahraga. Dan di atas 14 tahun, pendidikan sesuai minat dan bakat. Sistem pendidikan Islam di Mekah dan Madinah. Pada masa kenabian Mekah, sistem pendidikan berfokus pada ajaran akidah, tauhid, dan akhlak. Pada sistem pendidikan di Mekah ini, Nabi memulai pendidikan secara personal, rahasia, atau secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Arkam. Metode pengajaran Rasulullah ialah yang pertama, ceramah. Nabi sering menyampaikan ajaran Islam lewat ceramah di masjid atau di tempat umum. Isinya berupa pesan moral, hukum Islam, dan keimanan. Yang kedua, tanya jawab. Para sahabat bebas bertanya kepada Nabi. Beliau menjawab dengan jelas dan sabar, membuat para sahabat lebih paham dan berpikir kritis. Yang ketiga, ada metode kisah. Nabi menyampaikan cerita-cerita Nabi terdahulu, umat-umat yang dihancurkan, dan tokoh-tokoh Islam untuk memberikan pelajaran iman dan akhlak. Selanjutnya, hafalan dan tulisan. Nabi mendorong sahabat untuk menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Quran agar wahyu tidak hilang. Selanjutnya, teladan. Nabi menjadi contoh langsung dalam ibadah, kejujuran, kepemimpinan, dan akhlak. Para sahabat belajar dari sikap dan perbuatan beliau. Yang terakhir ada pembiasaan. Nabi membiasakan umat untuk melakukan hal-hal baik seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berkata jujur agar menjadi karakter yang lebih baik. Saat Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah, fokus utama pendidikan Islam adalah memperkuat keimanan atau tauhid dan membentuk akhlak yang baik. Beliau mengajarkan Islam secara diam-diam dan pribadi karena situasi saat itu belum aman. Salah satu tempat belajar yang digunakan adalah rumah Arkam bin Arkam. Tujuan utama pendidikan saat itu adalah menanamkan nilai iman kepada Allah, memperbaiki akhlak orang Quraisy yang banyak menyembah berhala, membentuk pribadi muslim yang kuat dalam menghadapi tekanan dan penindasan. Pada masa ini, pendidikan lebih menekankan pada kekuatan batin dan mental, karena belum memungkinkan untuk dilakukan secara terbuka. Nabi Muhammad fokus membangun dasar keimanan umat sebagai langkah awal dalam pendidikan Islam. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pendidikan Islam berkembang lebih terbuka dan teratur. Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat belajar utama. Di sana, Nabi mengajarkan berbagai hal tentang Islam, seperti keimanan, hukum Islam, dan kehidupan sosial. Ada juga tempat khusus di masjid yang disebut dengan sufah, yaitu tempat para sahabat belajar agama secara lebih mendalam. Di Madinah, pendidikan mencakup belajar baca tulis, tafsir Al-Quran, ilmu fikih, dan dakwah ke masyarakat. Nabi juga mengirim sahabat-sahabat tertentu seperti Mu'az bin Jabal untuk mengajar ke wilayah lain. Dari sinilah sistem pendidikan Islam mulai terbentuk secara terorganisir. Fungsi awal masjid Masjid memiliki fungsi yang luas yang mencakup tempat ibadah, pusat dakwah, urusan sosial politik, dan lembaga pendidikan. kedua, kegiatan pendidikan di masjid. Pendidikan di masjid berlangsung dalam bentuk halaqah atau lingkaran yang bersifat informal. Ketiga, berkembang menuju institusi formal. Seiring berkembang umat Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan, muncul kebutuhan akan lembaga pendidikan yang lebih sistematis. Keempat, ciri transformasi yang Dari masjid ke institusi pendidikan formal ditandai oleh struktur organisasi yang berkelola, kurikulum,
yang sistematis, adanya jenjang pendidikan, evaluasi dan sertifikat akademik, pemisahan visi antara tempat ibadah dan pendidikan. Kelima, faktor-faktor mendorong transformasi. Beberapa faktor utama yang mendorong transformasi ini adalah pertumbuhan populasi umat Islam, kompleksitas ilmu pengetahuan Islam, peran negara dan kekuasaannya, interaksi dengan peradaban lain, efisien dalam pengolahan pendidikan. Yang pertama, penyesuaian kurikulum dalam pendidikan kebutuhan zaman. Kurikulum pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi edukasi yang relevan untuk meningkatkan aktivitas belajar. Ketiga, pengembangan keterampilan abad ke-21. Pendidikan modern menegakkan pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan adaptasi yang sangat dibutuhkan di era digital dan globalisasi. Yang keempat, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendidikan modern relevan dengan metode pembelajaran yang efektif, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga pelaku aktif dalam proses belajar. Kelima, keterkaitan dengan dunia nyata. Materi dan metode pembelajaran relevan ketika mampu mengembangkan teori dan aplikasi praktik di dunia nyata. Ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan hidup dan bekerja. Yang pertama ada kurikulum integratif, yaitu menggabungkan studi keislaman dengan sains, teknologi, ekonomi, dan humaniora. Contohnya yaitu ekonomi Islam dipadukan dengan akuntansi dan kebijakan publik. Yang kedua ada kurikulum kontekstual, yaitu menyesuaikan materi dengan isu kontemporer seperti gender, lingkungan, HAM, dan teknologi. Diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Yang ketiga ada integrasi dan nilai etika, yaitu memadukan keilmuan dengan nilai spiritual dan moral Islam agar ilmu lebih bermakna dan bertanggung jawab, yaitu mendorong kolaborasi lintas disiplin dan institusi serta riset bersama dalam berbagai bidang keilmuan. Dan yang keempat ada kurikulum kolaboratif, yaitu fokus pada kompetensi lulusan, bukan hanya penguasaan materi. Lulusan diharapkan menjadi problem solver dan pemimpin beretika Islami. Yang pertama yaitu pelestarian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Yang kedua, lahirnya tokoh-tokoh intelektual besar lainnya. Yang ketiga, penguatan identitas. Yang keempat, kontribusi Islam dengan dunia barat. Yang kelima, mobilitas sosial. Yang keenam, pusat reformasi. Yang ketujuh yaitu model manajemen pendidikan Islam. Yang kedelapan yaitu penguatan akhlak. Yang kesembilan yaitu modernisasi kontemporer. Pengaruh madrasah terhadap dunia Islam. Beberapa pengaruhnya yaitu yang pertama ada pelestarian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Madrasah berfungsi sebagai tempat menjaga, mempelajari, dan mengembangkan berbagai ilmu agama Islam secara sistematis agar ajaran Islam tetap lestari dan dapat dipahami secara mendalam dan generasi berikutnya. Yang kedua yaitu lahirnya ulama dan intelektual besar. Madrasah menjadi lembaga yang mencetak para ulama dan ilmuwan muslim terkemuka yang berperan besar dalam membangun ilmu pengetahuan, agama, dan masyarakat Islam secara luas. Yang ketiga yaitu penguatan identitas dan mazhab Islam. Madrasah berperan dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran mazhab tertentu seperti Sunni, sekaligus memperkuat jati diri umat Islam dalam menghadapi perbedaan internal dan pengaruh luar. Yang keempat yaitu kontribusi pada peradaban Islam dan dunia barat. Madrasah tidak hanya membangun peradaban Islam tetapi juga memberikan kontribusi besar kepada dunia barat melalui karya ilmuwan muslim yang diterjemahkan dan dijadikan rujukan di Eropa. Yang kelima yaitu mobilitas sosial dan transformasi pendidikan. Madrasah memberikan kesempatan belajar kepada semua lapisan masyarakat, termasuk yang miskin, sehingga pendidikan
menjadi alat untuk naik kelas sosial dan perbaiki kehidupan. Yang keenam yaitu pusat reformasi sosial dan politik. Madrasah menjadi tempat penyadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik, serta mendorong motor penggerak perlawanan terhadap penjajahan dan sekularisasi khususnya pada masa kolonial. Yang ketujuh yaitu model manajemen pendidikan Islam. Madrasah memperkenalkan sistem pendidikan yang rapi dan terstruktur dengan kurikulum guru dan fasilitas yang dikelola secara profesional untuk mendukung kebutuhan negara dan umat. Yang kedelapan, pembinaan akhlak dan spiritualitas. Madrasah mendidik siswa agar tidak hanya Yang kedelapan yaitu pembinaan akhlak dan spiritualitas. Madrasah mendidik siswa tidak hanya dalam aspek akademik tetapi juga dalam moral dan spiritual agar terbentuk pribadi muslim yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Yang terakhir yaitu modernisasi dan relevasi kontemporer. Madrasah di era modern mampu menyesuaikan diri dengan zaman dengan menghubungkan pelajaran agama dan umum serta ikut mencetak generasi yang mampu bersaing secara global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai tokoh penting revolusi pendidikan tinggi Islam. Kenapa penting? Karena sistem pendidikan Islam sekarang seperti IAIN, UIN, dan pesantren modern lainnya bukan muncul begitu saja, tetapi ada tokoh hebat di baliknya seperti Ibnu Rushd, Gus Dur, Ismail Raji Al-Faruqi, dan Syekh Muhammad. Yang pertama adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf, hakim, dan dokter muslim dari Andalusia. Ia dikenal sebagai pembela filsafat dalam Islam, terutama dalam pemikiran Aristoteles. Di karyanya Tahafut al-Tahafut, ia menanggapi kritik Imam Al-Ghazali dan menegaskan bahwa agama dan akal tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Ibnu Rushd juga memperjuangkan agar ilmu rasional seperti logika, matematika, dan kedokteran menjadi bagian dari pendidikan Islam. Ia meyakini bahwa akal adalah alat penting untuk memahami wahyu dan alam semesta. Gagasan inilah yang menjadi dasar bagi pendidikan tinggi Islam yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga di Eropa, bahkan menjadi bagian dari fondasi filsafat skolastik dan pencerahan. Ibnu Rushd adalah simbol kebebasan berpikir dan rasionalitas dalam Islam. Yang kedua adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh penting dalam pembaharuan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Selain dikenal sebagai mantan presiden dan pemimpin Nahdlatul Ulama, Gus Dur memiliki visi progresif tentang pendidikan Islam yang terbuka, inklusif, dan kontekstual. Ia mengkritik pendidikan Islam yang sempit dan tekstual, lalu mendorong agar pesantren dan perguruan tinggi Islam juga mengajarkan ilmu sosial, humaniora, dan sains modern. Gus Dur juga memperjuangkan integrasi nilai-nilai Islam dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Salah satu gagasannya yang penting adalah pesantren universitas, yaitu pesantren menjadi pusat ilmu pengetahuan tidak hanya agama tetapi juga ilmu-ilmu modern. Warisan pemikiran Gus Dur terus menginspirasi pendidikan tinggi Islam yang bebas, kritis, dan humanis. Yang ketiga adalah Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang pemikir muslim asal Palestina yang aktif di Amerika Serikat. Al-Faruqi memperkenalkan konsep islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya untuk mengembangkan ilmu-ilmu modern dalam kerangka nilai-nilai Islam. Baginya, pendidikan tinggi Islam harus mampu melahirkan intelektual yang tidak hanya paham agama tetapi juga menguasai sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Gagasannya tentang integrasi ilmu agama dan ilmu modern telah menginspirasi banyak universitas Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam membentuk pendidikan tinggi Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Yang keempat adalah Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Syed Muhammad Naqib Al-Attas adalah tokoh intelektual asal Malaysia yang dikenal sebagai pelopor islamisasi ilmu pengetahuan. Ia mengkritik ilmu modern dianggap kehilangan akar spiritual dan etika dan mendorong agar ilmu dikembangkan berdasarkan pandangan dunia Islam.
Al-Atas mendirikan ISTEK, lembaga pendidikan tinggi yang memadukan ilmu keislaman dan ilmu modern dalam kerangka epistemologi Islam. Salah satu gagasan pentingnya adalah menempatkan adab atau etika dan moralitas sebagai pendidikan, bukan sekedar transfer pengetahuan. Pemikirannya mengarahkan Universitas Islam untuk tidak hanya fokus pada ilmu agama secara normatif, tetapi juga pada ilmu umum yang dikembangkan dalam semangat nilai-nilai Islam. Terima kasih.